akan melakukan praobservasi supervisi. Saya kasih tahu terlebih dahulu ya Bu Etika, bahwa kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk pengembangan diri dari Bu Etika sendiri. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi ini? Kira-kira hari Kamis ya, tanggal 10 Oktober 2024. Baik Bu Etika, dari kegiatan observasi ini nanti tujuan Bu Etika ini kira-kira apa ya? Nah, saya ingin anak-anak ini berperan aktif ya dalam proses pembelajaran. Jadi agar anak-anak itu mampu memahami dan mendemonstrasikan langkah-langkah yang harus diambil gitu. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu. Baik Bu Etika. Jadi nanti bagian mana yang akan saya amati Bu Etika dalam observasi Bu Etika lakukan nanti? Saya ingin tentang keaktifan siswa, jadi keaktifan siswa saya, karena dalam proses pembelajaran ini anak biasanya kurang aktif gitu. Nah, dari dalam proses menjawab pertanyaan gitu, kemudian kadang juga anak juga merasa bosan dalam proses pembelajaran. Jadi nanti tentang keaktifan ya? Iya. Kira-kira strategi apa sih yang akan Bu Etika lakukan nanti seperti apa? Nah, rencana saya ingin saya menerapkan tentang proses pembelajaran yang berkelompok ya. Jadi yang mana ada anak yang aktif dengan ada anak yang kurang aktif. Jadi saya sandingkan, kita kelompokkan menjadi anak-anak itu bisa yang aktif, tidak aktif ini menjadi mau aktif. Baik. Jadi harapan Bu Etika nanti supervisi ini nanti akan seperti apa ya? Nah, harapan saya anak-anak yang tadi itulah yang kurang aktif, jadi anak-anak bisa mau menjadi aktif. Nah, jadi juga anak yang aktif menjadi teman sebaya, menjadi tutor sebaya untuk temannya yang tadi itu. Baik Bu Etika, mungkin sampai di sini dulu ya kegiatan praobservasi kita. Semoga nanti tanggal 10 Oktober, ya 10 Oktober ya? Ya, 10 Oktober 2024 kita lakukan supervisi di kelas B3. Saya mohon undur diri dan terima kasih atas waktunya ya Bu Etika. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat siang Bu Etika. Selamat siang Bu Nur. Kita bertemu lagi nih untuk membahas hasil observasi Ibu pagi tadi. Iya. Pertama saya ingin dengar dulu dari Bu Etika. Tadi pagi itu apa yang Ibu rasakan? Apakah implementasi sudah sesuai dengan rencana Ibu? Iya, Bu Nur. Terima kasih sebelumnya Bu Nur yang sudah menemani saya dalam proses pembelajaran tadi di dalam kelas. Nah, sebenarnya saya merasa sudah cukup puas ya dengan proses pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan di kelas. Nah, dimana tadi saya juga ada merasakan ada yang kurang sedikit saja gitu. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi sebelumnya gitu. Ya. Baik Bu Etika, kira-kira yang mana yang membuat Bu Etika merasa puas? Nah, saya merasa cukup puas karena proses pembelajaran tadi saya rasakan sudah anak-anak sudah siap dan sudah menikmatinya juga ya, apalagi saya juga melihat anak murid saya tadi merasa senang gitu dan merasa sangat antusias dalam proses pembelajaran tadi. Iya, baik. Jadi ternyata persiapan Bu Etika dalam menyiapkan modul ajar yang detail ini ternyata membuahkan hasil ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira apa yang menjadi berbeda dalam diri Ibu dengan membuat modul ajar lebih detail ini? Nah, ya ada nih. Jadi saat saya melakukan pembelajaran hari-hari sebelumnya gitu ya, saya merasa kurang siap gitu. Nah, dan saya juga tidak menikmati proses pembelajaran itu. Nah, dimana saya juga merasa bingung. Nah, biasa nanti apa ya? Terus apa lagi rencana saya gitu dalam proses pembelajaran kelas. Nah, jadi bagaimana nanti banyak yang murid saya kurang fokus, kurang aktif gitu dalam proses pembelajaran itu. Namun, nah kali ini dalam proses pembelajaran ini saya sudah merasa lebih baik karena saya merasa sudah mempersiapkan semuanya dengan detail sekali gitu. Nah, sehingga dengan itu saya tahu apa yang saya lakukan dengan antisipasi apa yang tidak saya lakukan tadi itu. Baik.
Kelihatannya ada hubungan ya Bu antara ketenangan dan kesiapan Ibu dengan bagaimana kesiapan murid dalam proses pembelajaran. Nah, ya betul Bu Nur. Jadi kelihatan gitu ya kalau saya sudah siap gitu. Nah, murid pun juga merasa tenang gitu. Dan anak juga merasa bersemangat gitu dalam proses pembelajaran. Ya, baik Bu Etika. Saya coba membagi hasil pengamatan saya ya Bu. Pada bagian yang Ibu bilang sudah bagus, saya pun setuju Bu. Ibu kemarin bilang mau meminta tutor sebaya bagi anak yang aktif dalam mendampingi temannya saat belajar kelompok, agar anak-anak aktif semua dalam melakukan pembelajaran. Nah, saya lihat anak ini memang sangat cocok untuk mendampingi temannya saat melakukan kerja kelompok, karena tanggung jawabnya yang besar dan mampu menyelesaikan tugasnya. Selamat ya Bu Etika sudah menerapkan itu, dan mudah-mudahan dengan adanya kerja kelompok ini anak-anak yang kurang aktif akan menjadi lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Iya, terima kasih juga Bu Nur, akan saya terapkan nanti ke depannya gitu. Nah, tadi juga Ibu bilang selain rasa puas ada juga hal-hal yang ingin Ibu kembangkan. Coba ceritakan lebih lanjut ya Bu Etika, seperti apa? Iya Bu Nur, nah seperti tadi ya yang belum sesuai dengan rencana adalah sesi waktu gitu. Jadi sesi waktu tadi masih banyak yang terpotong dalam proses pembukaan. Nah, jadi saat pengelolaan emosional siswa itu kan apalagi dikarenakan alokasi waktu kita itu memang agak kurang gitu ya. Jadi saya memang penting memfokuskan siswa agar lebih siap gitu dalam menerima materi pembelajaran. Namun tadi untuk menghabiskan waktu karena tadi 20 menit ya itu saya rasa sudah di luar rencana pembelajaran juga. Baik Bu Erika, jadi idealnya berapa menit ya Bu seharusnya yang akan dilakukan pembelajaran itu? Iya, biasanya saya tulis di modul ajar gitu ya, ada sekitar 15 menit. Baik, berarti paling lama itu 15 menit, tapi tadi saya lihat waktunya lebih lama karena murid sangat tertarik dengan aktivitas pembukaannya ya. Jadi dalam bayangan Bu Etika, apa yang ingin Ibu kembangkan di pengajaran berikutnya, dan misalnya Ibu diberi waktu kurang lebih 15 menit, hal apa yang akan Ibu lakukan secara berbeda pada proses pembelajaran sosial emosional selanjutnya? Nah, ya Bu Nur, ada hal yang ingin saya ajarkan pada proses pelajaran berikutnya ya, yaitu tentang bagaimana cara mengelola kelas dan mengelola aspek emosional siswa dalam proses pembelajaran yang berbeda. Nah, harapannya siswa ini lebih fokus dan lebih siap dalam proses pembelajarannya itu. Nah, beberapa strategi ada juga yang saya terapkan ya, seperti menyanyi sebelum melakukan kegiatan proses pembelajaran, sehingga murid itu lebih semangat gitu dalam prosesnya dan senang, apalagi antusiasnya sangat kuat. Nah, kalau dengan bernyanyi itu. Jadi yang keduanya mengajak anak dalam bermain, nah atau melakukan games-games yang lebih terbaru lah gitu, yang bisa dibayangkan anak-anak dan bisa direncanakan pada berikutnya. Gitu. Baik Bu Etika, namun ada hal yang tiba-tiba saya terpikir terhadap penjelasan Bu Etika sebelumnya terkait games tadi. Boleh lebih dijelaskan bentuk games yang ingin dibawakan ke murid dalam bayangan Ibu itu seperti apa? Nah, iya Bu Nur. Jadi seperti ini kayak ice breaking gitu. Nah, ice breaking ini kan melatih untuk fokus anak ya. Seperti kayak buka tutup. Nah, terus ada lalu lintas gitu kan. Seperti itulah, pokoknya ada buka tutup, anak-anak bergerak sesuai dengan apa yang saya nyanyikan gitu ya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ini? Nah, rencananya saya akan merencanakan pembelajaran ini mungkin minggu ini ya, minggu depan kayaknya. Minggu depan tahun ini gitu. Baik, minggu depan ya Bu ya. Di tema pembelajaran yang sama atau yang berbeda? Saya akan melakukan pembelajaran ini di tema yang berbeda gitu. Jadi dengan melakukan eksperimen lah. Baik Bu Etika, ini hanya sebagai bahan tambahan saja. Memang Ibu sudah menunjukkan keinginan menerapkan ini dengan baik. Kalau ada yang bisa ditingkatkan ke depannya terkait waktu, ajak anak untuk lebih bertanggung jawab dalam menghargai waktu. Misal dalam mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Jika ada suatu kendala yang kira-kira Ibu bisa menggunakan 1 atau beberapa menit untuk mengendalikan waktu tersebut.
Dengan hal ini juga bertujuan supaya berjalan dengan lancar dan dalam jangka waktu yang Ibu Etika inginkan. Oh iya, baik. Sebelum kita tutup proses supervisi ini, apakah yang ingin Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini? Nah, terima kasih semuanya atas masukannya Bu Nurul ya, dengan apa yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya gitu, dengan apa yang Ibu sarankan tadi, sudah sangat membantu saya dalam mengembangkan cara mengajar di tema selanjutnya, sehingga terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Bu Etika atas waktunya hari ini. Saya harap untuk pembelajaran di tema selanjutnya semua bisa berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Selamat siang Bu Etika. Iya, selamat siang. Terima kasih Bu Nurul, sama-sama.